Salam sejahtera semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sambil menyimak sambil menekan, like, komen, dan subscribe serta bagikan ke media sosial teman-teman. Kami telah membahas jenis obat yang dapat Anda gunakan untuk mengobati kutu sapi atau caplak. Jika tidak segera ditangani, kutu tersebut dapat membahayakan kesehatan ternak. Lantas, bagaimana cara mengobati kutu sapi tersebut? Dan apakah obat kutu cukup manjur untuk seekor sapi? Proses pemeliharaannya masih sangat susah gampang. Namun, saya memiliki banyak kekhawatiran tentang hal ini karena ada begitu banyak faktor yang sangat memengaruhi produktivitas ternak, penyakit, iklim, dan sistem manajemen pemeliharaan yang tidak dapat diandalkan. Ambillah beberapa contoh. Tidak cukup bersahabat dengan perubahan iklim dapat menyebabkan timbulnya penyakit kembung serta ketidakmampuan sapi untuk makan. Selain itu, selama musim hujan, kelembaban yang tinggi secara konsisten dapat mengakibatkan meningkatnya kutu sapi atau populer dengan sebutan caplak. Bagaimanapun, kutu-kutu tersebut akan hidup pada inangnya, sapi, dan menghisap darah sapi sebagai sumber makanannya. Dampaknya yang paling ringan adalah sapi akan merasa gatal dan sering menendang-nendang bagian yang gatal tersebut sebagai upaya untuk menggaruknya. Sebelum menghabiskan lebih banyak waktu untuk pengobatan khusus yang dapat Anda gunakan untuk mengobati kutu sapi, penting bagi kita untuk memahami aturan dasar kehidupan sehari-hari dari kutu sapi atau campak ini. Bagaimanapun, menggunakan obat dengan zat kimia untuk mengobati kutu sapi ini. Sebelum lanjut, kenali dulu siklus hidup kutu sapi, caplak. Siklus kutu sapi berawal dari telur yang ditampung oleh induknya di atas tanah. Setelah kawin, larva yang bersangkutan akan mencari tempat tinggal baru. Inang tersebut adalah sapi. Setelah menemukan inang barunya, larva tersebut akan mulai mengkonsumsi darah asli inang barunya. Jika kutu yang bersangkutan sudah kenyang, kutu akan kembali lagi ke tanah atau bisa juga tetap tinggal pada tubuh sapi hingga menjadi nimfa. Nimfa yang disebutkan di atas pada akhirnya juga akan menghasilkan darah sapi hingga kenyang. Kemudian nimfa tersebut akan berbalik dan kembali ke tanah, kemudian akan menjadi kutu dewasa. Sebagai aturan umum, tergantung pada jenis kutunya, panduan gaya hidup kutu ini berlangsung antara 6 minggu dan 3 tahun. Hebatnya, kutu betina dewasa dapat menghasilkan telur-telur dan hidup secara berkelompok. Telur-telur kutu dapat bergerak dalam waktu 2 minggu dan memiliki gaya hidup yang nyaman meskipun berada di lingkungan yang buruk dengan kualitas udara yang buruk dan tidak ada makanan hingga berbulan-bulan. Sapi yang kutuan ini biasanya akan mengalami iritasi kulit pada sekitar area yang mengalami gigitan. Namun, dalam jumlah besar, bisa menimbulkan anemia serta penurunan produktivitas yang cukup signifikan. Selain itu, bekas luka berpotensi menjadi penyebab masuknya bakteri atau virus ke tubuh sapi. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara mengobati kutu sapi dan obat spesial apa yang dapat kita gunakan untuk mengatasi kutu sapi. Cara mengatasi kutu sapi: ada beberapa jenis obat untuk mengatasi kutu sapi. Namun, alangkah baiknya kita gunakan cara tradisional terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk mengatasi kutu sapi secara alami. Mau tahu apa saja? Berikut ini caranya. 1. Mandikan sapi. Cara pertama yang bisa Anda pilih untuk mengobati kutu sapi adalah dengan memandikan sapi. Mandikan sapi menggunakan sampo. Mulailah memandikan sapi pada bagian lehernya dahulu. Tujuannya agar kutu tidak melompat ke bagian depan sapi. Lanjutkan proses pemandian ke area punggung, perut, buntut sampai kaki sapi. 2. Gunakan sabun cuci piring. Anda bisa mengganti jenis sampo dengan sabun pencuci piring. Garis bawah, meskipun sabun ini berpotensi menyebabkan kulit terkeratingisasi dan iritasi, namun langkah ini bisa Anda terapkan dengan hati-hati dan proses yang singkat, jangan terlalu lama. Hal yang perlu Anda perhatikan adalah jangan sampai sabun dimakan oleh sapi. Sabun cuci piring merupakan racun yang ampuh mengatasi kutu. Selain itu,
lakukan pembilasan kulit sapi hingga bersih. 3. Serbuk insektisida. Untuk mendapatkan serbuk insektisida ini, Anda bisa membelinya di toko peternakan terdekat. Untuk jenis dan dosisnya, Anda bisa berkonsultasi dengan penjaga toko atau membacanya pada tabel kemasan. Serbuk ini ampuh sebagai obat mengatasi kutu sapi dan ternak lainnya. Selain itu, serbuk ini juga mencegah perkembangbiakan kutu-kutu sapi. 4. Cuka. Langkah selanjutnya adalah dengan mencampurkan cuka dengan sedikit air beserta sabun pencuci piring. Metode ini bisa Anda terapkan untuk mengatasi kutu pada tubuh sapi. Basuhlah tubuh sapi menggunakan cairan ini, terutama pada area terinfeksi, kemudian diamkan selama tanda kurang lebih 15 menit. Setelah itu, Anda bisa membilasnya menggunakan air hingga benar-benar bersih. 5. Garam. Telah lama digunakan sebagai antibiotik untuk mengobati parasit. Taburkan garam pada lantai kandang secara merata. Kutu dan telur-telur yang berada pada permukaan lantai kandang akan mati jika terkena kristal garam ini. Selain itu, garam juga aman bagi ternak dan tidak akan menyebabkan ternak keracunan. 6. Semprotkan insect growth regulator. Selanjutnya Anda bisa menyemprotkan IGR ini pada permukaan lantai kandang sapi. Cairan ini ampuh untuk mengatasi perkembangbiakan kutu sapi dan dapat memutuskan siklus hidup kutu sapi. Anda bisa membaca petunjuk penggunaan dari IGR ini sebelum menggunakan. 7. Menggunakan Paramectin RV. Penggunaan obat cair ini juga cukup ampuh dalam mengatasi kutu sapi. Namun, Anda harus menyesuaikan dosisnya. Jika tidak, hal ini justru akan berdampak pada kutu yang kebal, resisten, terhadap obat ini. Kutu-kutu sapi tersebut sebaiknya Anda kumpulkan untuk kemudian dibakar untuk memastikan telur-telurnya ikut mati dengan induknya. Nah, seperti itulah rangkaian cara ampuh mengatasi kutu sapi. Selain itu, penting bagi peternak untuk selalu menjaga kebersihan kandang secara berkesinambungan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan bagikan informasi ini kepada peternak lainnya. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment dan subscribe-nya.